Demo puluhan mahasiswa di depan kantor DPRD Kabupaten Lebak, Banten pada Sabtu siang ricuh. Massa menarik-narik pagar hingga akhirnya jebol. Tak hanya itu, mahasiswa juga saling dorong dengan polisi karena dihalangi masuk ke dalam kantor. Demo kali ini dilakukan massa yang kesal karena menganggap aksi-aksi mereka sebelumnya tidak ditanggapi oleh pemerintah maupun DPRD Kabupaten Lebak. Para mahasiswa menuntut solusi terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten Lebak, mulai dari tambang liar, kemiskinan, hingga kriminalitas. Ya, tuntutan kami tidak lain dan tidak bukan ini hasil aksi kemarin. Yang pertama terkait dengan masalah tambang liar, terkait dengan reforma agraria, kesehatan, kemiskinan, pendidikan, infrastruktur, LGBT, minuman keras, dan lain. Massa menganggap banyak permasalahan yang ada di Kabupaten Lebak tak kunjung diselesaikan. Setelah berdemo di kantor DPRD Kabupaten Lebak, para mahasiswa bergerak menuju kantor Bupati Lebak untuk melanjutkan aksi mereka. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Yang bertanggung jawab di sertifikat siapa? Puluhan emak-emak yang merupakan nasabah korban penggelapan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama menggelar aksi turun ke jalan pada Sabtu pagi. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat sebagai respon nyata atas kasasi yang dilayangkan bos KSP Sejahtera Bersama ke Mahkamah Agung. Dalam tuntutannya, para korban mendesak MA tetap memvonis 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah terhadap Iwan Setiawan sesuai putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Menuntut putusan yang seadil-adilnya supaya Iwan Setiawan dan Daeng Zaini selaku dengan adanya indikasi tindak pidana penipuan dan juga tindak pidana pencucian uang itu dihukum yang seadil-adilnya sesuai dengan putusan amar Pengadilan Tinggi Bandung, yaitu dihukum maksimal 20 tahun penjara dan juga denda 10 miliar rupiah. Betul? Dan aset kami, ya, dan juga aset dikembalikan kepada para korban yang datanya terverifikasi di Barreskrim Mabes Polri. Diketahui lebih dari 2.300 orang menjadi korban penggelapan bos koperasi ini dengan kerugian mencapai 899 miliar rupiah. Para korban berharap seluruh kerugian material mereka bisa segera dikembalikan agar bisa dijadikan sebagai pegangan hidup di masa tua. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Inilah detik-detik peristiwa banjir bandang yang menerjang kawasan wisata alam yang terletak di kawasan hutan lindung di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Derasnya terjangan air membuat sejumlah lapak para pedagang hanyut terbawa arus. Pasca banjir bandang, sejumlah pedagang mulai membenahi tempat untuk berjualan setelah tersapu derasnya air. Ada yang rusak sedikit-sedikit ini. Ada kerusakan-kerusakan lapak ini ya? Iya. Tapi nggak ada korban Pak ya di sini? Nggak ada. Nggak ada korban. Banjir bandang di awal musim hujan tahun ini termasuk salah satu yang terparah dibanding dengan musim hujan tahun-tahun sebelumnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Inilah rekaman kamera CCTV saat banjir menerjang permukiman warga di Kelurahan Blotongan, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Jumat sore kemarin. Air dalam jumlah besar dengan warna keruh karena bercampur tanah memenuhi ruas jalan permukiman hingga menerjang sejumlah rumah. Akibatnya 4 rumah warga mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Hingga siang ini para pemilik rumah masih belum mengevakuasi material lumpur yang terbawa banjir. Kondisi tembok yang jebol dan ambruk juga masih belum diperbaiki. Dari atas nampung situ dulu, nah setelah itu penuh, temboknya tidak kuat, itu kan seperti air itu seperti apa? Air bah gitu ya? Air bah itu ambrol, langsung larinya ke sini. Karena ada batu, ada apa, akhirnya tembok ini tidak kuatnya jebol. Warga berharap adanya ganti rugi dan perbaikan dari pihak pengembang perumahan terhadap 4 rumah yang rusak akibat peristiwa ini. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.
Kita ke informasi pemilu, pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi pembicara dalam Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 di Jakarta. Hari kelima kampanye, calon presiden Anies Rashid Baswedan melakukan kampanye di 2 titik, yakni Jakarta dan Banten. Di Jakarta, Anies menjadi pembicara dalam Indonesia and the World di Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Anies mengungkapkan Indonesia memiliki 4 tantangan untuk ke depan, yakni sektor geopolitik, ekonomi, lingkungan, dan demokrasi yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua dan Pemilihan KPU, dan juga perwakilan bisnis, komunitas akademis, dan semua peserta yang hadir pada. Sementara itu, pemirsa Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bersilaturahmi dan memberi makan 7.000 santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, pemirsa, ke pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji Asep Mausul, Prabowo didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani. Sesampainya di lingkungan pesantren Miftahul Huda, Prabowo berdialog dengan pimpinan Ponpes dan berziarah ke makam pendiri Ponpes. Pemirsa, calon presiden dari Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyapa warga di Car Free Day Jalan El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, Ganjar juga menyempatkan diri belusukan ke Pasar Inpres untuk mengecek harga sembako. Sabtu pagi, Ganjar Pranowo mengawali kegiatannya di Kota Kupang dengan belusukan ke Pasar Inpres Naikoten 1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ganjar tampak menyapa dan berdiskusi dengan penjual untuk mengecek harga sembako. Setelah dari Pasar Inpres, Ganjar melanjutkan kegiatannya dengan menyapa warga Kota Kupang di Car Free Day, Jalan El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Warga pun tampak antusias menyambut calon presiden dari Partai Perindo ini. Bahkan puluhan warga tampak rela berlarian untuk dapat mengambil foto atau bersuah foto bersama Ganjar Pranowo. Rasakan masyarakat kan kemana juga ya, maka tadi kita ngecek ke pasar, naik di angka kurang lebih 1.000, lalu gula pasir juga naik begitu, dan tentu saja ini yang segera mesti dikendalikan. Setelah dari Kupang, rencananya Ganjar Pranowo akan melanjutkan kampanye di Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Setelah mengunjungi Nusa Tenggara Timur, pemirsa, Capres Ganjar Pranowo memulai kampanye di Nusa Tenggara Barat dari Bima. Ganjar berdialog dengan sejumlah kader dan relawan soal pengentaskan kemiskinan yang menjadi salah satu program prioritas pasangan Ganjar Mahfud MD. Capres 2024 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo ditemani Wakil Ketua Koordinator TPN TGB HM Zainul Majdi melanjutkan kegiatan kampanye politik di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Ganjar melakukan pertemuan terbatas dengan kader partai koalisi dan relawan. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memaparkan sejumlah program prioritas pasangan Ganjar Mahfud, mulai dari pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan di Indonesia. Usai berdialog, Ganjar berkunjung ke Museum Kerajaan Bima, melihat-lihat benda peninggalan Kesultanan Bima. Yang kemarin memberikan masukan ke saya, satu soal isu kemiskinan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga pendidikan. Berikutnya tentu infrastruktur, ini yang menjadi perhatian. Tapi di dalamnya juga ada perhatian terhadap isu soal perempuan penyandang disabilitas. Ini perlu mendapatkan perhatian agar ada kesetaraan, dan tentu saja kami berkunjung mulai dari ke timur dan melihat potensi-potensi daerah. Rasa-rasanya inilah prioritas yang mesti. Ulama karismatik asal Banten, Kiai Haji Ahmad Muhtadi Dibyati atau Abuya Muhtadi, menyatakan sikap dukungannya kepada Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024.
Dukungan Abuya Muhtadi ditandai dengan deklarasi bersama dengan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Muzakarah Muhtadi Cidahu, Banten. Acara deklarasi diadakan di Majelis Cidahu, Desa Tanagara, Kecamatan Candasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Deklarasi dukungan Ganjar Mahfud dipimpin langsung oleh Kiai Haji Ahmad Muhtadi Dimyati atau Abuya Muhtadi, diikuti puluhan kiai yang tergabung dalam kepengurusan M3CB. Abuya Muhtadi mengatakan dukungan terhadap Ganjar Mahfud melalui pertimbangan matang dari hasil rapat bersama DPP Majelis Muzakarah Muhtadi Cidahu, Banten. Alhamdulillah hasil kajian kami jatuh kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud karena referensi dari tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh agama, para aktivis, budayawan, mahasiswa yang masih konsisten mengawal demokrasi di Indonesia ini memberikan sebuah pertimbangan bagi kami. Apalagi dialog-dialog publik yang dilaksanakan oleh beberapa universitas ini sangat luar biasa, memberikan pesan moral bagi kami dalam menentukan capres. Setelah deklarasi dukungan, Abuya Muhtadi selaku Rais AA Majelis Muzakarah Muhtadi Cidahu, Banten menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus untuk berjuang memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan orang dari Solidaritas Nahdliyin dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mendeklarasikan dukungan bagi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sosok Ganjar Mahfud MD dinilai sebagai pemimpin yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Deklarasi dukungan Solidaritas Nahdliyin dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pendukung Ganjar Mahfud MD atau Sapu Jagat digelar di iNews Tower, Jakarta. Deklarasi yang juga dihadiri Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Dewan Penasehat TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid menambah semangat bagi pasangan nomor urut 3 untuk menang satu putaran. Selain itu, HT juga mengapresiasi dukungan yang diberikan komunitas tersebut untuk Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud yang dikenal sederhana dan bersahaja. Saya mengenal pribadi Pak Ganjar, saya mengenal pribadi Pak Mahfud, memang sederhana. Bukan ditutup-tutupi, memang sederhana. Kesimpulannya apa? Beliau berdua pernah menduduki jabatan tinggi, tapi tidak untuk membangun dirinya. Ini penting. Ketika pemimpin memiliki kekuasaan dan tidak membangun dirinya sendiri, pasti keputusan yang diambil objektif. Ini sesuatu yang berharga karena mereka adalah penggerak-penggerak di masyarakat. Mereka punya jaringan akar rumput yang sangat luas dan mereka adalah orang-orang yang mengerti suara hatinya umat Islam di Indonesia. Setelah dukungan tersebut, para relawan akan turun ke masyarakat untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. Kita masih punya waktu untuk melakukan beberapa hal, mulai dari pendidikan politik kepada warga negara, menyampaikan tentang bagaimana seharusnya pemimpin itu dipilih. Kita ingin menyampaikan pada masyarakat profil Pak Mahfud, Pak Ganjar. Dukungan tersebut semakin menguatkan kerja keras dari pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Aulina Iyasa Paki iNews melaporkan. Beragam pelatihan bermanfaat untuk masyarakat digelar relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pelatihan-pelatihan yang diadakan di berbagai daerah ini sebagai bentuk kepedulian untuk menambah pendapatan ekonomi masyarakat. Pendukung Ganjar Mahfud Sri Kandi Ganjar menggelar pelatihan menganyam menyasar kalangan ibu-ibu di Kapuas, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kreatif di desa serta minat dan bakat perempuan di bidangnya masing-masing. Lewat pelatihan ini diharapkan para peserta bisa memulai usaha dengan menjual hasil mandare atau anyaman itu. Sedangkan di Parigi Mutung, Sulawesi Selatan, relawan Sri Kandi Ganjar mengenalkan ide usaha buket snack kepada para milenial. Buket snack belakangan menjadi tren di kalangan milenial karena dijadikan sebagai hadiah untuk seseorang dalam perayaan tertentu. Relawan berharap para milenial dapat melihat potensi itu sebagai sumber yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Di Surabaya, Jawa Timur, pelatihan sablon tradisional untuk kalangan milenial diadakan relawan Ganjar Kreasi.
Para peserta praktik langsung teknik sablon cukil menggunakan papan kayu yang dipahat membentuk gambar sebagai media cetak di permukaan lain. Usai pelatihan, mereka tertarik memulai bisnis sablon karena peralatan produksi sablon bisa dimulai dengan yang sederhana dan mudah didapat. Relawan GPS for Ganjar Mahfud menumbuhkan skill berwirausaha dengan pelatihan sabun cuci di Kendal, Jawa Tengah. Pelatihan itu diberikan sebagai salah satu bentuk kepedulian untuk menambah pendapatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mengurangi pengeluaran dan bisa mengorganisir masyarakat sekitar untuk menciptakan usaha baru. Gelar pelatihan budidaya ikan air tawar di Pangandaran, Jawa Barat, relawan Sahabat Sandi dukung program kedaulatan pangan yang digagas Ganjar Mahfud MD. Pelatihan ini mengenalkan cara membuat kolam yang baik termasuk aspek ukuran, sirkulasi air, dan pemilihan lokasi yang strategis. Diharapkan pelatihan ini akan menjadi pendorong bagi kemandirian ekonomi para petani ikan di Pangandaran dan mewujudkan dampak positif yang signifikan. Pemirsa, Partai Perindo kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat seperti yang dilakukan Caleg DPR RI Dapil Jatim 6 Vena Melinda yang memberikan bantuan air bersih bagi 400 kepala keluarga di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kemarau panjang mengakibatkan 400 kepala keluarga di Desa Sepawon, Kabupaten Kediri, Jawa Timur krisis air bersih. Menindaklanjuti hal tersebut, Kartini Perindo Jawa Timur bersama Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 6, Vena Melinda, melakukan penyaluran air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga. Yang ternyata sekarang lagi krisis air. Jadi alhamdulillah nih Partai Perindo sudah berapa minggu ini ya, Mas Didi dan juga Mbak Yekti, 2 minggu ini aktif untuk memberikan bantuan air bersih kepada 400 kepala keluarga, nggih? Betul. Sangat terbantu, sangat berterima kasih kepada Partai Perindo sudah membantu untuk perairan di desa ini. Sebelumnya, Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur Vena Melinda mengikuti senam Zumba bersama masyarakat di lapangan Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Vena juga menyampaikan sejumlah program dari Partai Perindo seperti penciptaan lapangan pekerjaan serta partai yang peduli terhadap rakyat kecil. Salah satunya pemberian gerobak Perindo yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Nah, untuk bagi pedagang terutama itu kesuksesan ya, terutama itu untuk penggantian gerobak Pak ya. Nah, gerobak itu mudah-mudahan bisa mendengarkan inspirasi kami yaitu Partai Perindo mendukung Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD dalam kontestasi politik 2024 mendatang. Partai nomor urut 16 ini akan terus turun ke masyarakat dengan program-program unggulannya. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki akhir tahun, berbagai kegiatan menyambut Natal digelar. Ya, salah satunya Christmas Market di salah satu hotel di Jakarta Pusat, pemirsa, yang menghadirkan beragam produk lokal. Menyambut Natal yang penuh kasih, Hotel Mursi Jakarta bekerjasama dengan lokal Indonesia menggelar kegiatan Christmas Market. Lebih dari 50 tenan menghadirkan beragam produk lokal, mulai dari fashion, kuliner, hingga aksesoris. Berlangsung pada 2 dan 3 Desember 2023, kegiatan ini menjadi wadah bagi produk lokal Indonesia agar lebih dikenal masyarakat luas. Suasana Natal semakin kental dengan penampilan anak-anak dari Pondok Taruna yang mempersembahkan musik bertema Natal menggunakan angklung. Desember ini Natal ya, kita kerjasama sama lokal Indonesia untuk menjual ada produk-produk asli Indonesia gitu loh. Dan ini pun kita juga ngundang juga dari pondok panti asuhan juga untuk mereka mengadakan acara musik di sini. Tujuannya adalah untuk ikut meramaikan lah untuk semua tamu-tamu kita yang bisa sedikit ngasih perhatian untuk pondok panti asuhan ini seperti itu. Lokal Indonesia itu satu market yang buat bantu pengrajin yang tidak punya toko.
Jadi kita bantu mereka supaya mereka bisa ketemu sama crowd-nya saya punya Paisley Things, yayasan saya. Jadi kita kalau orang kasih tempat yang kita bisa pakai buat bikin market, ya udah kita bikin market, have fun. Acaranya seru banget, terus tadi rame banget Christmas market. To be honest, ini aku kedua kalinya loh mampir ke Morrissey. Dan memang mereka sering banget ngelaksanain market-market kayak gini. Sebagai komitmen menuju Hotel Bintang 5 bertaraf internasional, Hotel Morrissey juga terus meningkatkan fasilitas dan jumlah kamar guna memenuhi lonjakan pengunjung di musim libur Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Amrina Rida, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang masih bingung menghabiskan Natal dan Tahun Baru nanti, staycation atau bersantap di Hotel Bintang 5 ini bisa jadi pilihan. Ya, salah satu yang bisa dilakukan itu di salah satu hotel ya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dia menyiapkan beragam promo menarik untuk Anda yang menikmati malam Natal dan juga Tahun Baru bersama dengan orang terkasih. Menyambut Natal dan Tahun Baru, Manhattan Hotel Jakarta menyiapkan berbagai program menarik bagi tamu maupun pengunjung. Hotel Bintang 5 ini menawarkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan dalam program Festive Seasons Brunch dan Dinner. Hidangan khusus Natal dari berbagai belahan dunia termasuk tanah air siap memanjakan lidah Anda. Terlebih, khusus di tanggal 24 dan 25 Desember ada promo menarik, buy one get one free. Tidak hanya bersantap, bagi Anda yang menginap juga ada potongan harga khusus untuk malam Natal dan Tahun Baru. Menu khusus untuk Natal di tanggal 24-25, jadi konsep benar-benar Natal yang internasional konsep, di mana kita menyediakan ada Western food, Asian, terus sama Indonesia juga. Kembali lagi, walaupun di high season, musim rame, Manhattan masih memberikan kesempatan promosi ya. Jadi tadi seperti B1 Get One Free itu masih berlaku pada saat bulan Desember atau di high season di Manhattan Hotel Jakarta. Jadi kami di Manhattan sudah siap, baik dari kualitas pelayanan maupun kualitas produk. Beragam penawaran dan program menarik dari Manhattan Hotel bisa menjadi pilihan Anda untuk menikmati momen Natal dan Tahun Baru bersama orang-orang terkasih. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Arsenal memetik kemenangan 2-1 atas Wolverhampton Wanderers di pekan ke-14 Liga Inggris. Informasinya akan hadir usai jeda berikut.